Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, uh, welcome back to my YouTube channel. Dan ini adalah video kedua aku yang aku upload setelah video pertama aku yang akan aku lanjutin buat bikin konten-konten menarik di channel YouTube aku. Konten YouTube aku kali ini aku akan aku akan berbagi tips terkait perawatan wajah bagi wajah yang berjerawat kayak aku gini. Jadi kan ini tumbuh nih beberapa jerawat. Nah, tapi aku bakal ngehilangin jerawat-jerawat ini tuh dengan cepat, tapi dengan cara yang telaten, alami, dan ini tuh aman ya, nggak pakai krim-krim pemutih layaknya 2 huruf DLL itu gitu. Jadi kalian penasaran tips apa aja untuk merawat kulit kalian yang berjerawat dan bikin tetap cerah dan gak ada bekasnya. Jadi langsung aja tonton video aku. Oke guys, back to the topic. Nah, ini aku tadi masih jerawatan karena habis aku head ya. Jadi pertama aku tuh memang tipikal wajah yang oily di bagian T-zone ini, dan ini juga ini, dan sebagian ini tuh cuma dikit. Nah, aku dari kuliah itu nggak pernah ngerawat wajah, istilahnya yang memang ngerawat cuma cuci muka biasa. Kalau habis mandi pagi terus pulang sebelum tidur aku cuci muka kayak gitu, jadi nggak pakai skincare macem-macem. Nah, jadi kondisi wajah aku itu nggak sesuai dengan pola hidup aku biasa kuliah kan ya. Jadi waktu aku kuliah tuh aku tidurnya nggak teratur, stres, banyak begadang, makan makanan yang memang nggak sehat dan nggak mendukung kita tuh tumbuh dengan sehat, istilahnya kulitnya nggak didukung dengan vitamin E lah, buah-buahan, sayur. Aku tuh jarang banget makan sayur pas kuliah. Nah, penyebab itulah yang membuat wajah aku itu gampang banget istilahnya jadi wajah yang sensitif kayak gitu. Salah satunya adalah masalah dalam jerawat. Padahal waktu SMA aku tuh tipikal yang memang oily nih, berminyak, tapi untuk jerawat tuh jarang gitu. Mungkin karena aku waktu awal-awal kuliah tuh aku sempat mengenal masker yang untuk pencerah wajah gitu ya, macam Innisfree, macam Freeman, pokoknya kayak gitu-gitu. Mungkin jadi bikin wajah aku lebih terkena zat-zat adiktif yang kayak gitu. Maaf, bukan zat adiktif, maksudnya zat yang memang bikin wajah aku tuh menerima respon, oh ini harus diperawatanin gitu lah istilahnya. Nah, jadi semenjak itulah wajah aku tuh mulai kenal yang namanya perawatan wajah. Nah, tapi karena aku cuma cuci muka pagi malam, terus paling cuma pakai bedak pun aku pakai bedak ini, bedak Max ya, ini aku nggak di endorse, aku pakai bedak Max. Nah, jadi karena pola hidupku yang nggak bener, wajah aku tuh sering banget berjerawat. Karena kan aku kuliah di Jawa Tengah, di Semarang, itu tuh panas banget, Sunda nama Hinyai gitu ya. Nah, di situ kan pori-pori kesumbat sama bedak, tapi aku siang tuh bukannya cuci muka tapi malah numpukin lagi sama bedak kayak gitu. Muncullah jerawat tung. Jadi aku udah mulai sadar, aku waktunya tinggal sekitar 4 tahun lagi sampai aku dapat kerja. Sedangkan kerja itu kan kita harus memikirkan penampilan. Nah, gitu. Mulai dari situ aku punya beberapa package skincare yang udah pernah aku pakai dan memang itu tuh worth gitu untuk kita anak kuliahan ya. Jadi yang pertama yaitu aku pakai sabun Agnes yang kayak nanti aku taruh di sini gambarnya. Itu sabun Agnes, itu bagus banget buat kalian yang wajahnya berminyak dan tipikal yang gampang berjerawat tapi takut wajahnya kering banget gitu. Jadi Agnes tuh nggak bikin kering. Jadi setelah pakai sabun cuci muka Agnes itu sebelumnya aku pakai toner dulu. Nah, beberapa toner yang udah aku pakai dan aku cocok antara lain itu adalah toner dari Sambaini yang hijau ya, itu cocok di aku. Tapi memang itu nggak mencerahkan ya, itu cuma istilahnya bikin wajah kita yang sensitif akan jerawat tuh lebih tertahan gitu, kandungan minyaknya tuh nggak makin banyak gitu. Tapi setelah hampir 2 bulanan aku pakai itu memang stagnan gitu loh, kayak masalahku yang mungkin nambah muncul
nggak bisa terselesaikan kayak gitu. Jadi aku dari situ ganti ke tonernya Body Shop yang tea tree, nah yang 169.000 kalau nggak salah. Itu aku pakai habis toneran, pakai serum. Nah, serum yang aku pakai selama aku kuliah ini memang ada pricey sih, yaitu adalah serum The Ordinary yang niacinamide. Kadang-kadang aku pakai yang alpha arbutin, tapi memang itu tuh cocok untuk wajah aku gitu. Dan kalau aku pakai alpha arbutin itu sekitar seminggu sekali aja, karena memang kandungannya kan untuk mencerahkan, sedangkan aku tuh fokusnya ke menghilangkan jerawat dan bekas jerawatnya. Kandungan niacinamide-nya itu tuh di Ordinary itu bagus banget buat jerawat, bikin kita cepet kempes jerawatnya, dan untuk bekas jerawatnya itu cepet mudar. Tapi yang nggak cepet juga ya, namanya jerawat, namanya bekas jerawat kan sekitar 2-3 bulanan hilangnya. Setelah pakai toner dan serum, ya udah aku aktivitas kayak biasa. Nah, tapi aku nahan debu biar nggak langsung masuk ke pori-pori aku itu, ya aku pakai bedak. Tapi bedaknya itu yang no sebum. Bisa pakai bedak Max ini sampai sekarang masih aku pakai karena memang ini bagus banget. Atau kalau misalkan kalian memang anak yang suka merek-merek atau brand Korea, bisa pakai Innisfree yang no sebum. Aku taruh gambarnya di sini, maaf ya karena aku sekarang nggak pakai. Setelah itu aku aktivitas kayak biasa. Ketika aku keringetan atau aku rasa minyak udah mulai banyak, aku nggak tempelin sama bedak karena aku takut pori-poriku makin kesumbat sama bedak kan, karena bedak kan juga bikin pori-pori kita tersumbat. Jadi aku pakai ini sampai jelek banget ini guys, kelihatan kan ya, Clear and Clear Oil Control film yang warna biru, karena ini yang khusus untuk remove excess oil and remove oily shine. Jadi ini khusus yang untuk wajah berminyak dan berjerawat. Setelah aku beraktivitas harian, nah aku bersihin wajahku itu double cleansing. Yang pertama, jadi guys, setelah aku aktivitas seharian dan aku rasa makeup aku berat, aku bakal langsung bersihin wajah aku sebelum cuci muka itu. Yang pertama pakai ini baby oil cleansing. Jadi ini pengganti dari oil cleansing yang biasanya dijual di drugstore atau misalkan merek yang bagus dan mahal tuh Nivea ataupun Garnier, micellar water yang oil apalah pokoknya itu, atau Pixi. Nah aku pakainya ini Johnson baby oil, terserah sih mau Johnson, mau Mito, mau Cousins baby, banyak lah pokoknya. Aku pakai ini buat ngebersihin maskara, alis. Tapi aku nggak pernah pakai alis sih guys, ini cuma peruntukan gitu ya kalian. Biasanya pakai ini gincu juga ya. Nah setelah itu aku baru bersihin pakai ini, dan ini micellar water tapi yang biru. Bisa juga mungkin kalian pakai Viva yang double cleansing, yang milk cleansing sama yang toner cleansingnya itu. Aku recommended 2 pilihan varian, yaitu yang pertama itu yang lemon, yang kedua itu yang spirulina. Itu bagus banget. Oke, lanjut. Abis pakai toner, aku biasanya scrub wajah aku menggunakan Set Ives. Nah setelah sih kalian mau pakai Set Ives atau scrub lainnya, tapi aku karena memang aku pecinta skincare yang lagi hype, jadi aku kebiasaan pakai Set Ives gitu. Dan kebetulan Set Ives yang aku pakai sekarang ini ketinggalan di Bandung, sedangkan aku sekarang ada di tempat kerja aku, di kos-kosanku di daerah Jawa Tengah kayak gitu. Nah Set Ives yang aku pakai itu, yang pertama itu ada yang oatmeal yang warnanya coklat, dan itu tuh bagus karena dia itu bikin wajah kita tuh lebih mulus kayak gitu. Dan scrubnya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang apricot. Tapi aku pakai yang apricot juga enak kok, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau yang pakai apricot bakal bikin wajah kalian merah-merah. Scrubnya itu kalian pakai sekitar 2-3 kali dalam seminggu kayak gitu. Di scrub pelan-pelan di wajah. Nah tapi kalau misalkan kalian rasa di wajah kalian ada jerawat yang masih hidup kayak gini, ini kan udah tinggal bekasnya, ini nggak apa-apa nih di scrub. Tapi kalau misalkan ada yang jerawat hidup kayak gini, usahain jangan pakai scrubnya dulu, karena nanti bisa bikin jerawat kalian tuh copot secara paksa gitu. Karena aku tipikal yang nggak bakal nyongkel ataupun maksa jerawat itu tuh biar lepas ketika di wajah aku gitu. Jadi aku tuh nunggu memang dia saatnya matang maupun
aku kasih obat jerawat, aku cuci muka, jadi aku tetap bersihin wajah aku dengan prosedural yang aku punya, yang aku tahu gitu. Nah setelah scrub baru deh aku cuci muka. Biasanya aku cuci muka itu nggak ada biasanya. Nah ya aku cuci muka pakai Agnes itu ya, pakai sabun Agnes. Nah setelah itu aku lanjut pakai masker. Ada beberapa masker yang aku rekomenditin ke kalian, bikin wajah kalian itu cepat ke detox dan nggak gampang muncul jerawat. Oke, yang pertama ini adalah Rimmel Mad Max. Ini bagus banget buat kalian yang sering menggunakan make up ataupun wajah kalian tuh ditumpuk-tumpuk dengan hal-hal yang berat. Nah terus yang kedua aku rekomenditin ke kalian itu Innisfree yang Jeju Volca Max itu. Aku sebenarnya rekomenditin, cuma memang aku akhir-akhir ini memang lebih sering pakai yang Rimmel, karena Rimmel ini tuh lebih narik wajah gitu loh daripada yang Innisfree. Aku no offense, tapi memang aku lebih suka yang ini gitu ya. Tapi Innisfree juga bagus. Nah untuk kalian anak kosan yang ngerasa kayak ini lebih mahal, sekarang kan udah banyak yang share in jar kayak gitu kan di all shop ataupun biasanya anak-anak kosan di daerah kampus gitu-gitu banyak yang jualan toko skincare gitu. Atau aku punya rekomendasi lagi, itu masker Agnes yang Climax. Itu bagus, itu aku saranin ke kalian yang memang kalian rasa budget kalian tuh sedikit untuk skincare atau gitu-gitu, yang masih kuliahan, yang masih belum dapat penghasilan banyak atau masih dapat uang jajan dari orang tua. Itu bagus banget, Agnes Climax. Nah aku saranin ke kalian makanya tuh setiap hari. Tapi kalau dirasa kalian wajahnya kering, gak usah dipakai dulu kayak gitu. Jadi mungkin skincare aku tuh cuma itu aja. Cuma memang aku tuh sering banget maskeran. Aku tuh maskeran hampir kayak tiap hari, kadang bolong sehari kayak gitu. Yang penting itu, pokoknya pesan dari aku untuk kalian, yang penting itu jaga kebersihan dan jangan sentuh-sentuh wajah pakai tangan yang kalian rasa belum kalian cuci. Jadi cuci tangan dulu ya sebelum nyentuh wajah. Walaupun kalian mau cuci muka, kalian cuci tangan dulu, itu wajib. Apalagi kan sekarang COVID, kebersihan tuh sangat-sangatlah penting gitu guys. Oke. Mungkin kalian ada yang mau request terkait obat jerawat apa yang recommended, atau aku mau kalian suruh cobain atau tester apapun lah yang mau kalian request, boleh ya komen di bawah. Mungkin cukup sekian konten yang aku share kali ini. Semoga tips yang aku share ini bermanfaat buat kalian. Dan aku punya pesan untuk kalian yang pejuang jerawat, kalian semua gak usah insecure. Aku ada buat kalian dan kalian ada buat aku. Jadi kita semua saling dukung. Yang penting kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan kasih ke kita semua ya. Dan intinya jaga kebersihan. Oh iya, jangan lupa kalian jangan suka begadang, jangan suka stres. Kalau stres kalian coba nonton film atau drakor yang lucu, yang gemesin, yang opa-opanya ganteng gitu. Dan sering makan buah-buahan, banyak minum air putih, terus makan sayur. Dan aku punya tips satu lagi, sorry ya ketinggalan, kalian harus sering ganti sarung bantal dan sarung guling kalian guys, karena itu penting. Ya udah, aku tutup dulu video tips and trick untuk kalian pejuang jerawat kali ini. Semoga kalian suka dengan konten aku. Tolong saran dan masukannya di bawah, dan jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Bye bye.